menjadi frekuensi uang. Kita belajar tentang law of attraction ya. Namun di sini kita membahasnya tentang seputar uang. Biar kita lebih spesifik lagi ya. Jadi pembahasannya memang law of attraction tentang keuangan. Hanya saja ini bisa teman-teman gunakan untuk mungkin aspek-aspek lain ya. Mungkin kesehatan, mungkin juga bisa digunakan untuk berbagai macam yang teman-teman bisa jalankan. Yang itu berwujud ya pokoknya berupa impian. Dari situ teman-teman bisa aplikasikan untuk apapun ya. Ilmunya sebenarnya universal, hanya saja kita bahasannya untuk ilustrasinya kita selalu membahasnya tentang keuangan ya atau finansial. Jadi biar teman-teman ya bisa salah satunya belajar tentang money magnet. Nah dari situ teman-teman nanti bisa terapkan untuk hal-hal lain juga. Jadi nggak menutup kemungkinan teman-teman bisa kembangkan lagi ya ilmunya ya. Kita di sini belajar bareng. Kita langsung mulai di poin pertama, perasaan bahagia tentang uang. Perasaan bahagia tentang uang ini apa sih? Terus bahagia tentang uang itu bagaimana sih? Ya sebenarnya bahagia tentang uang itu meskipun kita lagi nggak punya ya kita seolah-olah udah punya. Entah sumbernya nanti dari mana jangan dipikirin. Yang jelas teman-teman ini merasa bahagia aja dan pokoknya disyukuri. Terus misalkan gini, cuman punya uang berapa? Nah ajak uang itu komunikasi, ajak dia diskusi untuk memanggil teman-temannya datang kepada Anda. Ketika itu sudah teman-teman lakukan, maka ya itu akan menjadi sebuah tarikan yang bisa teman-teman aplikasikan nantinya. Kalau ada yang pernah dengar ya, ada lagu hati senang walaupun tidak punya uang, itu sebenarnya juga bullshit ya, itu omong kosong. Tapi itu hanya lagu aja dan itu dinyanyikan oleh grup band legend. Tapi bukan sesuatu yang salah juga. Intinya gini, Anda harus menanamkan bahwa Anda orang berkelimpahan dan meskipun Anda sedang nggak punya uang, ya rasakan aja Anda punya uang. Rasakan syukurnya, rasakan bahagianya, gembiranya, terus rasa yang membuat Anda ini bahagia dan itu seolah-olah adalah sesuatu yang nyata. Karena apa dengan begitu? Ya itu akan ditarik dalam kehidupan dan itu akan menjadi sebuah realita. Meskipun nanti ada proses yang harus dilewati, jadi bukan sesuatu yang instan dan tiba-tiba nanti teman-teman bisa dapatkan ya. Jadi teman-teman bisa kembangkan, teman-teman bisa jalankan dan teman-teman nanti bisa ya pokoknya diskusi juga di sini ya. Jadi misalkan teman-teman ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar, terus nanti ya kita diskusi di situ. Misalkan ada pengalaman apa sampaikan aja. Banyak kok orang yang seperti ini ya, yang dia meskipun tadinya belum punya apa-apa ya. Ini terjadi oleh teman saya. Kebetulan dia adalah seorang pengusaha. Dia memulainya memang benar-benar dari nol. Dari dia bukan siapa-siapa. Dia hidup di kota lain, bukan di kota kelahirannya. Dan dia itu berpikiran kalau wah, kalau punya rumah yang di komplek ini pasti bagus sekali ya, enak banget ya. Dia merasakan apa yang dia inginkan itu bahwa dia udah punya. Karena memang saat itu dia baru berkunjung ke sana. Padahal bagi dia saat itu adalah hal yang mustahil. Dan tahu nggak? Sekarang dia sudah menempatinya beberapa tahun, udah lama banget dia menempati di situ. Dari harganya berapa sekarang jadi berapa? Ada kenaikan yang itu sangat signifikan dan dia bersyukur banget. Padahal dia belum mengenal yang namanya law of attraction. Dia belum mengenal yang namanya law of assumption. Dia hanya berkata dalam hati kalau misalkan bisa tinggal di sini enak banget nih. Ibaratnya itu adalah rumah impiannya, daerahnya, kompleknya. Dan itu bisa terjadi. Terus dia punya bisnis yang memang sebenarnya bukan bidangnya. Bahkan sampai sekarang pun dia nggak ngerti kalau suruh otak-atik. Tapi dia punya bisnisnya. Itu dari faktor dia itu memandang sesuatu yang kedepannya ini bakal rame, kedepannya ini bakal banyak digunakan oleh orang. Dia untuk memulai usaha itu, dia juga nggak langsung serta-merta dia punya modal gede, dia bisa membuka usahanya. Namun dia merintisnya dari nol, dari kecil, dari dia nggak ngerti apa-apa dan dibantu oleh keluarganya. Dan sekarang dia udah punya beberapa cabang dan itu ya lumayan semua. Jadi penghasilannya gede. Nah dari situ apa? Kalau kita memiliki perasaan senang tentang uang, maka kita akan menariknya dalam kehidupan dan itu akan menjadikan apa yang tadinya nggak mungkin itu bisa terwujud ya. Namun jangan pernah berpikiran wah uang tuh susah, uang tuh nggak mudah, uang tuh begini begitu ya. Jadi
fokus saja Anda ini bahagia, Anda senang kalau Anda banyak uangnya, meskipun saat ini mungkin belum. Kita nggak tahu ke depan ada kesempatan apa, ke depan ada peluang apa yang ternyata itu membuat Anda berubah secara drastis dalam segi keuangan. Ataupun aspek lain ya, itu juga bisa, karena ini universal. Anda bisa terapkan untuk berbagai hal. Kita lanjut di poin kedua, afirmasi konsisten. Kita harus melakukan afirmasi secara konsisten ya. Kalau bisa nih, misalkan teman-teman biasa afirmasi jam 9 malam nih sebelum tidur. Ya lakukan itu setiap hari dan pada jam yang sama. Nah dari situ nanti ketika itu sudah menjadi kebiasaan, dimanapun Anda berada, Anda akan afirmasi di jam tersebut. Karena apa? Biar pikiran bawah sadar kita itu membacanya adalah sesuatu yang memang sudah terjadi, sesuatu yang memang sudah kita dapatkan. Dan itu semua akan menjadi sinyal bagi alam semesta untuk mengirim sesuatu yang tadinya Anda afirmasikan tersebut menjadi sebuah kenyataan, bukan sesuatu yang nggak mungkin ya. Dan bahkan gini, ya meskipun yang saya ceritakan ini bisnisnya udah nggak ada ya, mungkin saat ini ya. Cuman saya nggak tahu, mungkin di kota-kota tertentu masih ada, tapi di tempat saya udah nggak ada. Ada seseorang yang dia selalu melihat foto gedung nih di tempat kerjanya. Dia adalah seorang karyawan. Dia melihatnya di kantor itu foto gedung dan dia berimajinasi, dia berafirmasi kalau dia ini punya banyak tempat untuk usahanya dan semuanya terwujud. Dia punya di setiap kota dan yang saya tahu biasanya bisnisnya itu ada memang di gedung-gedung. Dia usahanya adalah toko buku. Nah, dia membuka toko buku itu di setiap mall, di setiap kota. Memang waktu itu mall adalah sesuatu yang sangat banyak dicari orang ya. Karena apa? Mungkin jadi tempat nongkrong, ya mungkin tempat belanja juga, atau ya tempat rekreasi juga ya. Dari situ apa? Ya semuanya terwujud. Karena perkembangan zaman, perubahan pola orang, nah makanya dia kegusur, bukan karena mismanagement atau apa. Mungkin dia alokasikan ya untuk generasi penerusnya itu untuk bisnis yang lain, tapi tetap aja ya bisnisnya nggak mungkin recehan juga, bisnisnya gede yang tadinya bukan siapa-siapa dan dia hanya orang biasa. Dari situ apa ya, nggak ada yang nggak mungkin kan. Semuanya bisa kita wujudkan dan semuanya bisa menjadi sebuah kenyataan. Jadi jangan pernah kita berpikir, nggak mungkin, mana bisa, mana mungkin, nggak mau bermimpi, atau wah takut berkhayal, takut berhalusinasi, dan mungkin yang lebih parahnya, wah ini delusi nih. Nah kalau ada pendapat seperti itu ya segera diganti ya. Karena apa? Afirmasi kita itu berpengaruh, meskipun terwujudnya tiap orang beda-beda, semuanya nggak sama, ada waktunya masing-masing. Kita lanjut di poin ketiga, tindakan sejalan dengan pikiran positif. Jadi ketika kita melakukan aksi atau action ya, itu harus sejalan antara pikiran kita dan aksi kita. Semua itu harus pada koridor yang positif, jangan nanti berubah-ubah. Hari ini kita berpikirnya positif ya, atau mungkin afirmasinya kita sangat positif banget dan kita bersemangat. Tapi begitu kita ketemu temen, kita ya pokoknya lagi nongkrong, tiba-tiba kita cerita ke orang lain dan habis itu apa? Kita ditertawakan, kita dibilang berkhayal lah, kita berhalusinasi lah, atau dibilang kalau mimpi jangan terlalu tinggi lah, dan lain sebagainya, seperti hal-hal negatif yang itu akan melemahkan mental kita. Setelah itu apa? Pikiran kita akan kacau. Dan apa yang kita lakukan ini akan terpengaruh juga. Ketika pikiran kita ini udah kacau, terus yang tadinya positif itu menjadi sesuatu yang ragu. Nah itu sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang memang itu nggak bermanfaat bagi kita. Makanya ya jaga terus. Teman-teman harus konsisten di situ. Teman-teman harus menjaganya dan teman-teman harus mempertahankannya. Karena apa? Kalau nggak seperti itu, kita nggak konsisten menjaga bagaimana menjaga perasaan dan pikiran yang positif, maka yang terjadi adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Yang jelas, kita malah justru menjadi bagian dari orang lain yang hidupnya pesimis. Dan ujungnya apa? Kita akan rugi sendiri. Kita udah menjalankannya bertahun-tahun, tiba-tiba terpengaruh orang lain, ya akhirnya apa? Kita berhenti di tengah jalan. Dan itu semua justru akan merugikan Anda sendiri. Salam harmonis. Di layar kecil cerita dimulai, channel Kurai Mimpi, berisi inspirasi, bicara tentang mimpi yang tak pernah usai. Law of attraction, kunci berada